beberapa, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain nih, mungkin acaranya nanti akan kita mulai beberapa menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lain biar nanti nggak ada yang ketinggalan gitu ya teman-teman. Jadi mohon ditunggu sebentar, ditunggu sekitar 3 sampai 5 menitan lah untuk teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada temannya nih yang belum join, bisa bantu panggilin ya teman-teman yang bisa di chat atau di call nih. Karena biasanya kan weekend pagi masih males-males gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada temennya yang belum datang atau misalkan masih masih tidur gitu bisa dipanggilin biar acaranya bisa cepat kita mulai ya teman-teman. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang udah hadir di webinar How to Write a Successful Scholarship Essay dari Academic Creative Writing Center. Jadi materi webinar hari ini akan dibawakan oleh Cetara gitu. Jadi, tapi sebelum Iman mulai acaranya nih, Iman akan ngajak teman-teman berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing biar acara hari ini lancar dan juga teman-teman diberi semangat lebih nih untuk belajar hari ini. Kalau gitu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan.
berdoa dapat diakhiri. Oke, jadi teman-teman mungkin banyak nih yang belum kenal sama muka saya nih, karena mungkin nggak familiar ya, karena juga sebenarnya saya bukan dari FBS gitu. Jadi perkenalkan, saya Iman Bramantya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya manajemen gitu. Tapi hari ini Iman akan nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan sebagai MC di webinar hari ini, kayak gitu. Dan untuk rundown hari ini, untuk teman-teman yang penasaran, jadi acaranya akan dimulai dengan pembukaan acara. Jadi sekarang lagi dilakuin ya teman-teman. Terus selanjutnya akan ada materi dari Cetara, terus akan ada sesi Q&A. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan bisa langsung nanti di sesi Q&A. Selanjutnya adalah pengumuman dari ACWC dan yang terakhir adalah penutupan acara gitu. Jadi teman-teman perhatiin juga rundown-nya, misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyain di sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman ini Iman lihat udah cukup banyak ya yang join, ada sekitar 33 orang di webinar hari ini gitu. Banyak juga yang excited untuk belajar gitu ya tentang how to write a successful scholarship essay. Dan juga buat disclaimer sedikit, menurut pengalaman Iman nih, emang scholarship essay itu pasti sangat berguna di kehidupan akademis Iman dan juga sebenarnya di luar kehidupan akademis gitu. Karena nulis essay atau motivation letter itu pasti sangat-sangat dibutuhkan untuk menjual diri sendiri gitu atau stand out dari crowd yang lain lah kayak gitu. Jadi benar-benar perhatiin materi hari ini gitu. Kalau butuh persiapin notes dan juga pen teman-teman biar bisa take notes dan juga materinya bisa dibaca-baca lagi setelah webinar hari ini gitu. Terus Iman juga lihat ini Iman agak sedih sih sebenarnya gitu ya. Jadi yang on cam cukup sedikit gitu. Jadi teman-teman peserta kayaknya nggak ada yang on cam nih, masih tidur apa ya karena weekend pagi-pagi masih jam 9 gitu ya. Aduh, ngapain sih webinar pagi-pagi jam 9 gitu, masih males mungkin. Kalau nggak gitu mukanya masih belum pada mandi gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan mau boleh banget nih on cam gitu ya biar gimana nih nggak ngelihat mukanya kayak Airin kayak gitu kan udah tiap kelas ngelihat gitu ya. Jadi bisa lah teman-teman bantu Iman untuk on cam gitu. Wah, ini ada satu namanya Monica nih udah on cam. Thank you banget Monica udah on cam. Oke, ada satu lagi buat teman-teman yang lain ditunggu banget nih on camnya karena ya biar acaranya lebih seru gitu kan. Masa ngelihatnya foto terus kayak tulisan FF gitu kan. Ini siapa gitu. Biar lebih dekat lah nanti ya. Oke gitu. Thank you so much teman-teman yang udah mau nyalain kameranya gitu. Semoga ya lebih interaktif aja lah acaranya hari ini. Ini juga Iman lihat Cetara udah dateng nih gitu. Selamat pagi Cetara. Pagi Iman, pagi semuanya. Oke, jadi mungkin ini teman-teman udah familiar sama Cetara, mungkin juga ada yang belum gitu. Karena Iman sebenarnya sampai semester 4 pun baru tahu ada Cetara di Macung ya kan, sedikit kebangetan ya gitu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih Cetara itu siapa, Cetara itu salah satu staf di KUI Kantor Urusan Internasional dan juga merupakan ini awardee dari Young Southeast Asian Leaders Initiative, merupakan salah satu professional fellowship program fully funded. Waktu itu berangkatnya ke US ya, Cek. Betul. Yes, jadi pada fall 2019 nih Cetara dapat award itu, jadi berangkat ke US. Jadi untuk teman-teman manfaatin banget nih kesempatan hari ini untuk tanya-tanya tentang program-program apa aja sih yang bisa teman-teman ikutin, exchange, scholarships, atau program-program lain kayak misalkan fellowship kayak itu bisa banget teman-teman tanyain ke Cetara hari ini atau bahkan tanya juga nih, Cek gimana sih caranya successful gitu ketika daftar-daftar ke program-program itu dan juga tips and tricksnya mungkin bisa di-share dikit-dikit hari ini kayak gitu biar teman-teman nih bisa lebih stand out lagi dari crowd-nya ketika daftar-daftar dan kalau misalkan ada planning untuk S2 atau bahkan ikut exchange itu bisa banget jadi successful stories untuk Macung gitu ya. Oke gitu. Siap. Kalau misalkan teman-teman nanti ada disclaimer, kalau misalkan ada pertanyaan gitu nanti bisa ditulis di kolom chat dan juga kalau nggak gitu kalau misalkan mau tanya langsung bisa raise hand dan juga langsung nanti tanyanya langsung ke Cetara gitu ya biar lebih interaktif aja. Iman saranin sih raise hand aja ya ngapain juga karena ada kesempatan tanya langsung kenapa enggak gitu. Oke, kalau kayak gitu daripada berlama-lama lagi karena ini Cetara udah ready to go, kayak udah siap banget, terus juga udah cantik banget hari ini gitu ya untuk mempersiapkan untuk menyampaikan materi hari ini gitu. Jadi nggak usah Iman tunda-tunda lagi waktu dan tempat Iman persilakan untuk Cetara menyampaikan materinya hari ini. Thank you Iman. Jadi selain bisa tanya ke aku juga bisa tanya ke Iman ya. Iman juga awardee salah satu beasiswa exchange dari Kemendikbud Ristek, ISMA gitu. Cuman belum berangkat ya Man karena memang
kondisi pandemi, jadi memang bukan memupuskan harapan kalian, karena kabar baiknya, border sudah mulai dibuka, karena mungkin herd immunity-nya juga sudah terbentuk di berbagai negara gitu. Jadi siap-siap yang semester 3 ke atas untuk, mencoba cari-cari antara beasiswa ataupun di programnya Majung sendiri gitu. Nah, mungkin saya coba share ini dulu, share window coba ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sih. Oke. Mungkin hari ini kita sambil santai aja gitu ya, karena saya juga orangnya cukup santai sebetulnya gitu. Saya kalau kemarin saya lihat, tour dari panitia, mungkin banyak teman-teman tuh yang masih bingung gitu ya, exchange tuh kayak apa, ataupun mungkin masih takut persyaratannya apa aja, susah nggak sih persaingannya gitu. Nah, apa namanya, mungkin hari ini saya daripada untuk langsung ngomong, "Oh, kalau paragraf 1 nulisnya harus kayak gini," kalau misalnya personal statement dan yang lain mungkin, sambil santai saya jelasin sedikit pengalaman saya, kemudian tipe-tipe beasiswa ataupun, eee eee, exchange itu seperti apa, dan juga sedikit kira-kira apa sih yang esai yang harus ditulis biasanya gitu ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan langsung di kolom chat aja atau mungkin raise hand, nah nanti biar Iman yang nyela saya gitu kalau misalnya saya terlalu cerewet gitu ya teman-teman, jadi langsung aja nggak apa-apa kalau mau tanya. Nah, mungkin yang pertama gitu ya, terutama, yang orang Malang gitu ya, karena saya ngerasain sendiri selama 32 tahun gitu saya tinggalnya di kota Malang gitu ya, mungkin hanya sampai kelas 4 SD aja saya di Surabaya gitu. Jadi nggak banyak juga, stay di kota lain dan yang lain. Nah, kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa, travelling karena kuliah di mana, SMA-nya di mana gitu, mungkin lebih bisa membaur gitu ya dengan culture-culture yang berbeda, karena se-Indonesia aja mungkin, antara luar pulau sama Pulau Jawa aja udah beda, antara anak Jakarta gitu ya, nggak mau ngaku kalau di Pulau Jawa gitu, udah beda gitu. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin being global itu seperti apa sih gitu? Apakah teman-teman merasa bahwa teman-teman ini part of global community gitu? Ataukah teman-teman cuma terbatas, oh orang Indonesia aja, orang Malang aja, atau gimana? Jadi mungkin mulai dari sekarang teman-teman mulai berpikir kalau teman-teman itu berada dalam sebuah komunitas global itu teman-teman positioning-nya seperti apa sih gitu. Biasanya dia nanti di pelajaran kalau manajemen, Sasing juga ada kayaknya sama PPBM saya lihat yang banyak itu mungkin nanti ada di pelajaran cross culture understanding ya gitu. Biasanya pertanyaannya mirip gitu. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih international experience itu penting gitu. Mungkin yang paling gampang aja gitu ya, saya pengen tahu gitu satu 2 orang yang jawab gitu, apa yang kalian pikir kalau saya sebut Amerika atau US gitu, apa sih yang kalian ekspektasi orangnya itu seperti apa, kemudian, suasananya itu kayak apa, negaranya seperti apa? Mungkin boleh ada yang satu 2 jawab gitu? Kalau kita ngomong Amerika gitu. Silahkan, nggak Ya, apa-apa, ini nggak usah Monica, Cek. heeh. Boleh, silahkan. Kalau menurut Monica, US tuh kayak apa? Kalau misalnya tentang US, pikirnya open minded sih orang-orangnya, Cek. Oke, open minded gitu ya, jadi bisa terima semua idea gitu ya. Oke, setuju saya. Apalagi mungkin Monica satu lagi gitu, kalau kamu dengar kata-kata US selain open minded apa? Kalau misalnya tentang exchange berarti mandiri orangnya gitu, Cek. Oke. Jadi mereka independen gitu ya orangnya sama, apa namanya, open minded Gitu. gitu. Oke, nggak harus tentang Asian sih ya teman-teman. Mungkin Monica tadi sesuai, apa namanya, yang saya pikirkan juga gitu waktu sebelum saya mengunjungi Amerika itu juga sama, open minded orang-orangnya, terus habis itu independen banget gitu. Nggak harus tentang Asian sih ya teman-teman, tapi kalau teman-teman nonton Marvel, terus apa gitu, apa sih impression yang teman-teman dapatkan ketika dengar kata-kata US atau Amerika gitu? Silahkan, siapa lagi? Tadi Monica jawabannya sudah sesuai gitu ya sama yang saya pikirkan awal-awal sebelum berangkat juga gitu.
Silakan, ada pendapat lain? Satu lagi mungkin? Nih Nggak ada? teman-teman, dibantu dong gitu. Yang itu Santai Iman aja aja lah Ci yang maksudnya, jawab deh. bener-bener. Ya boleh, Man. Kalau menurutmu apa, Man? Fast pace lah mungkin ya dibanding sama Indonesia gitu. Terus juga Terus apa apa lagi? namanya, a cultural bener-bener a cultural mix gitu, karena mereka banyak banget itunya apa, culture di sana ya udah banyak banget, udah di mix jadi satu. Dibandingin di Indonesia rata-rata culture-nya itu masih homogeneous kayak gitu. Oke. Jadi, cultural-nya karena mereka pendatang juga, apa, mungkin banyak tapi, ada dominannya juga gitu ya, mungkin itu. Iya sih, jadi kalau kita lihat di TV-TV sekarang kan juga kayak racism mungkin ya, Man, ya, yang banyak di-blow up juga gitu karena banyaknya perbedaan gitu, tapi, yang cenderung kulit putih mungkin lebih merasa mereka mendominasi atau yang punya US gitu. Kalau mungkin teman-teman sebenarnya tahu sejarahnya US juga yang indigenous people-nya bukan orang kulit putih gitu ya. Jadi agak aneh juga gitu maksudnya, untuk mereka ngeklaim sebagai US indigenous people-nya gitu, nggak mungkin gitu. Nah, mungkin tadi dari jawaban-jawaban itu juga saya setuju sih gitu. Kalau pemikiran saya gitu awal-awal tentang US gitu ya, yang paling sering saya lihat itu ya Kardashians family ya kan gitu ya, kalau kita paling sering lihat Hollywood-nya gitu. Apa namanya, yang sekarang mungkin, konglo-konglo gitu ya, billionaire gitu ya, terus habis itu selebriti gitu, Hollywood gitu ya. Itu yang saya pikir pertama itu. Jadi saya pikir orangnya pasti keren-keren semacam Kim Kardashian CS gitu. Kemudian yang kedua individualis gitu, saya pikir. Tadi ada yang jawab independen juga gitu ya, apa namanya, bahwa mereka nggak akan peduli kita mau ngapain terserah kek, kita mau apa, mereka mungkin agak nggak mau kenalan dan yang lain gitu. Terus yang jelas prosper gitu ya, kalau dibandingin sama Indonesia gitu, mungkin mereka negara maju gitu ya dibilangnya. Terus mungkin open minded, sisi yang mungkin saya nggak akan, apa ya, samakan sama Indonesia gitu, yang mungkin kita nggak ada itu wild and free gitu ya. Makanya mereka simbolnya patung liberty gitu. Kemudian best education, dia ada Harvard University, Oxford, dan yang lain gitu ya. Jadi, apa tuh namanya, banyak banget gitu, Stanford gitu ya. Terus kemudian strict disiplin sama workaholic. Jadi tepat waktu yang mungkin orang Indonesia nggak punya gitu. Jadi saya ketakutan gitu, waktu ke sana gitu, kalau di Indonesia kan santai gitu ya. Nah, ternyata setelah saya mengunjungi salah satu state sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, Amerika sendiri terdiri dari banyak states gitu. Nah, saya kebetulan ngunjunginnya Michigan sama kota Washington DC gitu. Jadi hanya 2 itu saja teman-teman yang saya lihat secara culture, secara orangnya gitu. Nah, kebetulan kalau enaknya kalau, apa namanya, kalau programnya Iman gitu ya, bedanya itu di dorm gitu. Biasanya kalau students, kalau exchange yang masih students levelnya itu di dorm gitu. Kalau SMA, terus habis itu seperti saya udah kerja gitu, fellowship gitu, biasanya mungkin mereka akan punya host gitu, host family gitu. Jadi orang sana asli yang mempersilahkan kalian untuk tinggal di rumahnya melalui program uh, yang kalian ikuti gitu. Nah, kebetulan mami saya ini namanya Sharon gitu. Jadi dia kulit hitam gitu ya kalau di sana karena Detroit itu sebetulnya salah satu kota dan Michigan itu salah satu negara bagian yang cukup banyak apa namanya pendatangnya gitu. Jadi mereka sangat bervariasi mulai dari Detroit itu mulai dari um, apa namanya, masjid terbesar, jadi komunitas Arab terbesar di Amerika itu juga di Detroit, kemudian orang kulit hitam dengan terbanyak itu juga di Detroit. Jadi kebetulan saya dapat, stage yang cukup inklusif gitu. Itu saya cukup kaget gitu ya. Bahkan saya dikira orang Amerika gitu, karena kebetulan bahasa Inggris saya nggak terlalu ada aksen Indonesianya gitu. Jadi mereka sih kalau saya bilang dari Indonesia, "Oh, saya pikir kamu orang Amerika," gitu. Karena rata-rata justru orang Detroit itu punya aksen, negara masing-masing gitu ya.
Kemudian mereka cukup warm sama friendly gitu. Jadi mami saya itu secueknya dia nggak akan tanya gitu ya, "Kamu ngapain hari ini? Kamu mau apa?" Gitu, enggak gitu. Tapi kebetulan saya tuh tergila-gila sama anggur, sama stroberi di sana gitu, makanan saya sehari-hari itu seharian bisa makan itu doang gitu, tapi besar ya satu box gitu saya makannya. Kalau habis dia akan isi gitu. Jadi dia cek, oh yang paling sering dimakan sama anak-anak 2 ini karena kebetulan saya penempatannya sama 4 orang lain gitu, yang ini, dari Rusia, kemudian ini yang satu lagi nih, yang ini itu dari Malaysia gitu. Jadi, kita berempat gitu sama ini, satu lagi ini juga dari Russia gitu. Nah, eee, apa, jadi kalau saya rasa nggak ada yang individual gitu ya. Waktu saya juga, mau keluar gitu, kadang-kadang kalau misalnya rekan kerja yang saya ketemu rekan kerja yang mama saya nggak tahu gitu, dia akan bilang, "Tolong tolong foto itu namanya plat mobilnya ya," gitu, "jangan main-main kamu di sini, nanti kalau misalnya ada tindak kejahatan dan yang lain dia bisa track," gitu. Jadi sebetulnya seindividualisnya mereka sebetulnya lebih bertanggung jawab gitu ya, kalau mungkin mereka nggak akan gitu nemuin kalian di jalan, kalau pas kawinan gitu ya harus suaranya kenceng-kenceng gitu, enggak, mereka paling pesta taman, tapi sebetulnya mereka cukup care. Jadi ini saya ikut, workshop untuk komunitas Arab di sana gitu, kemudian ini Halloween gitu. Kalau di sana Halloween-nya sebetulnya, kalau kalian sudah nonton film, apa ya itu judulnya, nah itu sebetulnya asal mula Halloween itu gitu, cerita itu. Jadi orang Meksiko kalau merayakan atau mengenang kembali keluarganya yang sudah meninggal gitu, nah itu. Kemudian, mungkin yang teman-teman syok ketika teman-teman tahu ada Harvard di sana dan kita berlomba-lomba cari beasiswa di sana, 47% gitu, orang Detroit itu illiterate, teman-teman. Illiterate itu apa? Mereka belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, gitu. Kenapa? Karena Detroit ini, salah satu kota kalau mungkin kalian search di Google gitu ya, yang menghasilkan mobil, gitu. Jadi, di sana Ford dan yang lain itu, mereka bangunnya dulu di sana gitu, sebelum mereka akhirnya, lebih besar ya, gitu. Nah, jadi banyak sekali mereka ngambil pekerja-pekerja dari Afrika, slave-slave dari Afrika, kemudian ditempatkan di Detroit dan sempat ketika mereka akhirnya, bergolak gitu ya untuk mencari kesetaraan ras gitu, dan menghapuskan slavery, Detroit menjadi salah satu rumahnya, eee, orang-orang tersebut gitu. Sehingga banyak sekali yang pekerja blue collar itu belum diajari menulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung gitu. Sehingga mereka ada banyak sekali program-program, salah satunya di Wayne State University. Jadi saya penempatan benchmarking-nya di Wayne State University, untuk membantu, orang-orang yang tidak bisa membaca menulis. Bayangin 47% loh. Jadi itu cukup signifikan ya karena Detroit dan Michigan itu cukup besar gitu. Kemudian jangan salah, mereka education cost-nya sangat tinggi, nggak seperti kita gitu. Waktu saya sebutkan gitu, berapa kuliah di Macung paling mahal, mereka, "Oh my God," mereka kayak gitu. Karena, mereka tuh sampai harus bekerja 5 sampai 10 tahun lagi untuk membayar kalau mereka di sana insurance ya gitu, jadi mau kuliah juga ada insurance dan yang lain. Jadi untuk membayar insurance-nya itu mereka harus bekerja 5 sampai 10 tahun lagi setelah lulus, baru itu bisa lunas gitu. Belum kalau kalian itu udah umur 18, health insurance-nya itu parents-nya sudah nggak mau bayarin kalian. Jadi kalian harus cari sendiri, nggak tahu gimana caranya gitu. Karena mereka cukup keras ya terhadap anaknya gitu, nggak bisa manja-manjaan, harus independen. Betul tadi ada yang bilang independen juga. Terus cold weather shock gitu. Jadi saya itu dulu kita kan sering dapat ini ya intern dari luar negeri gitu, datang terus ngomong, "Segini aja kamu kedinginan," gitu, kalau Malang lagi 21 derajat gitu aja saya udah pakai sweater yang tebel gitu ya, saya bilang emang dingin gitu. Kalau mereka udah kayak yang sunbathing dan yang lain. Di sana itu bisa jadi 23, 25 derajat tapi nggak ada mataharinya teman-teman gitu. Dan saya paling syok karena saya waktu itu jadi kita harus volunteer juga gitu, saya ikut untuk volunteer pas, udah turun salju gitu ya, kebetulan fall-nya mereka udah turun salju itu memang saya cukup beruntung gitu. Bantu untuk nanam waktu itu timun sama, apa itu namanya,
onion gitu ya, untuk biasanya mereka tuh ada shelter-shelter untuk orang-orang yang homeless. Jadi mereka tanam sendiri, mereka buat cooking, kitchen sendiri untuk nanti bagi-bagi makanan itu ke, apa namanya, homeless gitu. Nah itu saya bantu nanam gitu, terus saya merasa kayak, "Ya Tuhan, nanam bawang aja harus semenderita ini." Karena bener-bener jari itu baru pertama kali dalam hidup saya merasa jari itu udah kayak mau putul karena saya nggak bisa ngerasain ujung jari sama ujung kaki gitu. Jadi, apa namanya, memang perjuangan mereka kita tuh beruntung karena kita tuh di negara tropis yang nggak akan ngalami hal itu, paling panas, panas pun kita masih bisa nyebur, apa namanya, ke kolam atau apa gitu kan, atau minum aja cukup gitu. Kalau dingin itu bener-bener udah setelah itu saya tidur 1 hari karena kena dinginnya itu, gitu. Nah, mungkin itu sedikit cerita, kenapa sih kok exchange itu penting. Jadi kalau mungkin teman-teman itu merasa kayak, "Aku kan bisa jalan-jalan," gitu ya. Menurut saya beda teman-teman, karena sebelumnya saya juga tukang traveling gitu, jadi saya juga udah cukup ke mana-mana. Hanya menurut saya stay di sana dengan lokal sama yang kita cuma jalan-jalan tuh berbeda, interaksinya berbeda, kalian akan lebih memahami kulturnya itu seperti apa sih, nggak seperti, apa namanya, yang di TV-TV. Menurut saya juga kalau teman-teman ke Korea gitu ya, dan membaur ya teman-teman, bukan sebagai turis, saya rasa juga mungkin teman-teman akan menyadari, "Oh ya, nggak seromantis-romantis drakor," gitu. Nah, kebetulan Iman yang akan ngerasain itu karena Iman exchange-nya ke Korea Selatan gitu, ke top QS University ya, nomor 50 besar ya, Mas, si apa namanya, ya Korean University gitu loh. Nah, mungkin masuk ke tema berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan, sebelum itu gitu. Sebenarnya seperti apa sih, karena waktu itu yang ditanyain ke saya via email gitu dari Ayuning, apa sih sebenarnya exchange itu gitu, terus sistemnya itu kayak apa. Jadi ada banyak teman-teman pertukaran yang teman-teman nanti itu bisa ikuti, gitu. Biasanya kalau teman-teman umurnya masih 20 ke bawah, itu yang ditawarkan lebih banyak, fellowship atau summer camp gitu. Jadi kayak summer camp, winter camp, jadi camp gitu. Jadi exchange yang bentuknya gitu. Atau kalau teman-teman via Universitas Macung, jadi kalau nanti teman-teman juga mau tanya lebih detail ke saya, itu bisa exchange. Exchange itu 1 semester di mana teman-teman nanti bisa ngambil mata kuliah yang seharusnya teman-teman ambil di sini itu di sana, gitu. Jadi misalnya 12 SKS, 15 SKS, jadi SKS yang di sana bisa ditransfer kembali ke Indonesia, gitu. Kalau fellowship itu biasanya lebih ke benchmarking kayak saya, gitu. Jadi saya 5 minggu aja di sana, itu aja saya rasa kurang gitu teman-teman. Kalau exchange itu biasanya 1 semester, kalau summer camp biasanya 1 sampai 3 minggu, gitu. Tapi ada programnya. Jadi biasanya kalau kalau fellowship, terus habis itu summer camp, itu biasanya dilihat leadership-nya teman-teman gitu. Jadi, teman-teman pernah berorganisasi apa sih, teman-teman punya project menarik apa, pernah jadi, apa namanya, ketua enggak, pernah handle masalah apa, misalnya kayak gitu. Kalau exchange itu ada porsi akademiknya gitu. Jadi teman-teman, sudah menyelesaikan sampai semester berapa, GPA-nya teman-teman berapa, IPK-nya berapa, kayak gitu. Sama kalau teman-teman mau ngambil S2 atau S3 ya. S2 dan S3 pun itu berbeda teman-teman. Jadi mungkin ini yang udah semester akhir mungkin lebih tertarik gitu ya. S2 dan S3-nya teman-teman itu bentuknya bisa, eee riset based atau course gitu. Jadi kalau course itu full nanti tetap akan ada ini ya, tesisnya ya kalau S2 gitu. Tapi kalau course itu lebih banyak, kalian juga masuk kelas, dengerin materi dan yang lain. Tapi kalau research base itu biasanya kalian selama 1 tahun atau 2 tahun sudah bisa dapat, master degree-nya tanpa harus banyak-banyak course. Jadi nggak ke kelas dan yang lain. Kalian betul-betul fully punya project apa untuk diteliti, dan penelitian itu yang akan kalian konsultasikan ke dosennya, terus masuk mungkin kalau mau lihat materinya juga sesuai dengan riset yang kalian mau lakukan, gitu. Jadi ada beda-beda, teman-teman. Nah, biasanya kalau doktor, program doktor itu memang betul-betul full riset, gitu. Nah, mungkin kalau Indonesian Government Scholarship, kalau misalnya kalian mau S2 dan S3 itu ada LPDP. Kemudian kalau exchange itu yang Macung bisa ikuti 2, I-ISMA sama sistem kredit transfer. Bedanya apa? Kalau I-ISMA kayak, apa namanya, Iman di sini,
itu universitasnya sudah ditentukan. Jadi kalian akan dikirim ke universitas yang kalian minati, tapi sesuai dengan list yang kerjasama yang dipunya oleh Kemendikbudristek. Nah, kalau kredit transfer itu teman-teman bisa kemanapun yang teman-teman mau, nanti kami yang mengusahakan kerjasamanya. Jadi kalau kredit transfer itu adalah universitas-universitas yang sudah kerjasama dengan Universitas Majung gitu. Nah, saat ini memang kami terbatas, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya ingin ke Harvard gitu ya, kita cobalah teman-teman ikut seleksi exchange-nya, nanti kita coba untuk bikin kerjasamanya gitu. Itu pasti bisa gitu selama teman-teman udah keterima di sana gitu. Dan itu fully funded kalau LPDP, ISMA sama apa namanya yang kredit transfer gitu. Jadi teman-teman nggak akan bayar apa-apa kecuali memang teman-teman sebelumnya harus sudah punya apa itu namanya kayak bahasa Inggrisnya gitu, atau kalau misalnya mau ke China ya HSK-nya gitu. Nah, tapi mungkin memang karena ISMA ini baru gitu, mungkin juga Iman kayak, Cece aku juga masih ada bayar dikit," gitu. Nah, itu karena memang, kerjasama ini baru gitu, jadi sehingga mungkin dan dalam kondisi pandemi mungkin universitas host-nya itu memberikan persyaratan-persyaratan tambahan yang itu sudah di luar budgetnya ISMA gitu. Karena bagaimanapun kalau mungkin nanti juga teman-teman kerja ataupun ini aja lah teman-teman kalau misalnya organisasinya teman-teman gitu kan, kalau misalnya ada yang over budget, pasti kan nggak bisa dibebankan ke, apa namanya, perencanaan keuangan atau, budget yang sudah kalian tentukan di semester sebelumnya. Jadi harus cari cara gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit miss di situ karena ISMA ini memang baru tahun pertama gitu. Dan so far kalau kredit transfer masih online gitu, karena pertimbangan pandemi mereka pilih online. Tapi sepertinya sih saya positif tahun depan sudah bisa online, sudah bisa semua program dalam bentuk offline gitu. Tuh, jadi kalau yang Indonesia itu, kemudian kalau Korea kita ada kerjasama sama Inha University sama Seoul Bridge School of Business gitu. Nah kalau Inha itu kami so far masih banyak yang tertarik summer camp-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba dulu selama 3 minggu dan berangkatnya masih sama teman-teman macung gitu ya. Jadi takut aku nanti kalau berangkat sendiri nggak punya teman biasanya gitu. Nah itu bisa coba untuk ikut summer camp di Inha University gitu. Kalau Seoul Bridge sama Inha-nya juga bisa kalian exchange gitu. Jadi kalian mau exchange semester 4, misalnya yang manajemen mau ngambil apa, terus kalau misalnya yang teman-teman dari sastra Inggris pengennya ngambil apa, itu juga bisa. Nah, kemudian salah satu, program beasiswa pemerintah gitu ya, jadi kayak beasiswa yang saya dapatkan kemarin atau fellowship yang saya dapatkan kemarin itu offer-nya dari, mmm, pemerintah Amerikanya gitu. Nah, ini juga ada dari pemerintah Korea itu namanya GKS gitu. Nah, yang berangkat kebetulan yang sudah di sana, mungkin kalau adik-adik kelas dari Sasing tahu itu Kak Aldi, gitu kemarin sudah berangkat, kemudian kalau mungkin ada yang kenal yang dari akuntansi itu Pak Renal gitu. Pak Renal ngambil S3, Kak Aldi dapatnya S2 gitu. Nah, ini saya kasih tahu dikit-dikit ya. Kemudian yang mungkin tertarik ke Jepang, tapi ini bentuknya exchange gitu. Dan dan sepertinya dia open untuk umur 18 sampai 35 teman-teman gitu. Jadi ini ada IATSS Forum, jadi dia exchange ke Jepang selama 1 bulan. Jadi dia lebih lebih ke summer camp gitu ya atau fellowship gitu. Jadi bukan untuk kredit transfer gitu. Kemudian kalau di China kita ada Tongren University, ada Hunan Normal University, SIAS. Nah, ini juga bisa summer camp atau teman-teman mau exchange. Nah, kalau China itu setahu saya juga ada Confucius itu untuk bahasa gitu ya, teman-teman. Tapi kalau Confucius mungkin lebih detailnya teman-teman yang PPBM ataupun yang lain bisa tanya ke Bu Anggra. Terus kalau apa namanya, dari pemerintah China-nya sendiri ada gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ke rektorat terus lihat ada Kak Alan Darmawan, itu juga Kak Alan tuh dapat Confucius terus langsung S2 di sana gitu. Jadi enak kalau kalian udah di sana itu lebih gampang untuk cari beasiswa lanjutannya gitu. Kemudian untuk di Taiwan kita ada Chaoyang sama Dayeh gitu. Nah, Dayeh ini ngadain summer camp online. Jadi kalau teman-teman dari Sasing atau PPBM yang tertarik, nanti bisa kontak saya gitu, saya kasih detail summer camp online-nya supaya tahu seperti apa sih Dayeh gitu. Siapa tahu nanti kalau misalnya bisa offline sudah bisa langsung berangkat. Terus habis itu kalau di Amerika ada Wayne State University, jadi yang saya kemarin datangi sama Lewis Clark State College. Jadi bedanya kalau Lewis Clark itu ada di
state Washington ya. Jadi bukan kota Washington DC tapi state Washington gitu. Kalau Wayne State di Detroit gitu. Nah, kebetulan yang dapat ISMA yang sudah bisa berangkat itu Kak Gary. Jadi mungkin kalau dari Sasing juga ketemu ya pasti tahu gitu Kak Gary itu kebetulan ke Michigan State University, jadi itu malah lebih besar lagi gitu ya. Di Lansing itu juga di Michigan gitu. Jadi deket-deket lah sama Detroit gitu. Tapi deketnya mereka tuh ya kayak Malang, Kediri gitu sih. Kemudian kalau yang saya ikuti itu Wisely. Jadi Wisely ini fellowship, hanya dia ada yang untuk 18 sampai 25 umurnya. Jadi kalau teman-teman tertarik yang mungkin umurnya masih 18 sampai 25, bukan ikut yang saya, jadi bukan yang PFP. Kalau PFP itu untuk profesional, itu 25 sampai 35, tapi ikut yang academic fellow program. Nah, mereka ada 3 isu yang mau mereka angkat, yaitu civic engagement, environmental issue, sama entrepreneur gitu. Nah, mungkin ini sedikit nanti saya jelaskan ke personal point of view gitu ya. Gimana cara nulis atau apa yang harus kalian pikirkan kalau kalian harus ada personal statement, motivation letter, dan yang lain tuh kayak apa sih gitu. Nah, kemudian kalau Malaysia kita ada UCSI, ini ASEAN sih ya, sama Mahidol itu kalau ke Thailand gitu. Nah, sekarang kebetulan kalau mungkin tahun depan ada yang tertarik mau ikut summer camp-nya gitu, tapi summer camp-nya di Universitas Parahyangan ya teman-teman gitu, yang dari Eropa akan datang gitu. Jadi kemarin kita baru divalidasi oleh EU Commission karena kita dapat grant into food untuk higher education gitu. Jadi kita kerjasama sama 4 universitas di Europe dan 5 universitas di Indonesia gitu. Nah, kita ada event tahun depan itu ada summer camp. Jadi kalau ada yang tertarik juga mau ikut ini bisa hubungi saya gitu. Nah, kalau mungkin yang di UK gitu itu ada Chevening. Mungkin kalau ini paling terkenal ya. Kalau di Belanda itu ada Orange Tulip atau Stunet. Jadi kalau Stunet itu yang alumni Stunet itu ada Pak Yufra gitu. Itu alumni Stunet. Jadi kalau teman-teman tertarik mau ke Belanda itu bisa konsultasi sama Pak Yufra. Kemudian kalau US tadi Fulbright ya teman-teman. Jadi kalau yang untuk S2-nya Fulbright atau Wisely itu atau USAID gitu juga ada gitu. Nah, kalau alumninya Fulbright itu Pak Wawan gitu. Jadi kalian bisa langsung aja. Kalau Australia itu ada Australia Awards itu Pak Onu gitu. Itu bisa ke situ atau mungkin yang dari teknik industri ada Pak Sunday itu juga lulusan Australia Awards gitu. Sama ini Pak Lim Gaisin itu juga lulusan Australia Awards. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih detailnya itu seperti apa, karena beda-beda sih, tapi menurut saya ada beberapa poin yang mirip gitu, cuman namanya aja beda. Chevening ini lumayan susah gitu karena kalian harus keterima di 3 universitas UK dulu sebelum bisa dapat scholarship-nya. Dan mereka ada fellowship-nya juga sih, cuman saya rasa nggak sepopuler yang S2-nya gitu. Nah, masuk ke bagian yang saya mau bahas tentang writing an essay to get scholarship itu apa gitu, atau untuk exchange atau international exchange. Itu yang pertama adalah adanya personal point of view atau personal items yang harus kalian jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada study objectives gitu, jadi kalian mau belajar apa. Sama yang terakhir yang biasanya mereka tanyakan itu pasti kontribusi kalian gitu. Nah, mungkin yang pertama, itu personal point of view atau personal points lah ya, yang kalian harus tahu gitu, yang kalian harus gali mulai dari sekarang gitu. Nah, biasanya yang ditanyain bentuknya apa? Motivation letter, personal statement, statement of purpose, case study, atau apa sih permasalahan dunia yang kalian sukai atau kalian tekuni gitu, yang pengen kalian selesaikan. Terus point of view tentang leadership itu juga bisa, terutama kalau nomor 5 itu biasanya untuk yang fellowship ya teman-teman, itu biasanya akan ditanyakan level leadership-nya kalian gitu. Kalau 1, 2 itu pasti ada, mau S2 pun juga gitu. Nah, gimana caranya nulis personal points-nya tadi gitu. Kalian pikirkan gitu, vision kalian, value kalian, view-nya kalian tuh seperti apa. Kalau susah gitu ya, kayak apa sih view-nya yang dimaksud ini gitu. Nah, kalian kalau sering baca berita atau mungkin mengikuti perkembangan berita internasional gitu ya, kita punya namanya Sustainable Development Goals.
biasanya rata-rata setiap negara, karena ini perjanjian dari UN gitu ya, United Nations gitu atau PBB, itu sama gitu. Jadi nomor satu itu mengentaskan kemiskinan. Gitu. Indonesia aja itu termasuk gitu ya. Kemudian edukasi yang berkualitas, gender equality, misalnya kayak gitu, environment, terus habis itu maritim. Indonesia juga termasuk yang maritim ya, climate action. Jadi dari 17 yang ada ini gitu, pilihlah 2 atau 3 yang sangat berhubungan dengan passion-nya teman-teman gitu. Passion-nya itu kayak apa gitu. Kalau misalnya mungkin manajemen gitu ya, kalian suka bisnis gitu. Sekarang lebih banyak ini ya socio entrepreneur gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya entrepreneur ini mengembangkan UMKM kecil gitu. Jadi base-nya sosio gitu. Bukan lagi profit oriented misalnya kayak gitu. Tapi tetap ya ada profit ya, cuman membantu apa namanya dan mengutamakan inklusivitas gitu. Misalnya orang yang cacat gitu atau yang disable, terus habis itu orang tua gitu. Kalau di Amerika sekarang lagi populer, jadi umur 50 tahun ke atas itu dijadikan produktif lagi gitu. Itu penting gitu. Terus misalnya kesetaraan gender, mungkin kalau yang cewek-cewek di sini gitu ya ngerasa pimpinan BPMU-nya aja harus cowok misalnya gitu selama ini. Nah, itu juga hal-hal yang bisa menarik. Atau ada yang tertarik dengan environment, kebersihan lingkungan, terus mungkin teknik industri kan sekarang mulai ya green management gitu ya gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi coba cari dari hal-hal ini kalau kalian suka tentang capacity building gitu atau ngembangin teman-temannya kalian gitu, kalian merasa kayak kok aku selalu nyokong teman-temanku, mungkin kalian bisa lebih ke education kayak gitu. Atau health gitu bisa ya. Jadi kalau teman-teman yang manajemen ataupun sasing tapi nanti bekerjanya lebih ke health sector juga bisa gitu. Jadi dari sini tolong diperhatikan gitu, benar-benar tolong dipikirkan apa yang mau kalian lakukan. IT pun sama ya gitu, jadi kalau teman-teman yang IT kalau bikin apps jangan asal bikin apps gitu, tapi lihat juga manfaatnya bagi komunitas itu apa, manfaatnya bagi sesama itu apa gitu. Jadi kalau sekarang yang paling populer tuh inclusivity sama environment sih gitu rata-rata. Sama ekonomi, jadi poverty. Jadi bisnis tuh boleh gitu. Seperti contohnya ada teman saya yang Timor Leste yang berangkat Wisely itu dia buka toko kopi tapi memberdayakan ibu-ibu rumah tangga gitu. Kemudian ada juga yang di Jakarta sekarang dia punya ini sendiri, jadi dia sendiri disable, jadi kakinya nggak ada sebelah, tapi sekarang dia buka organisasi khusus untuk mencari perusahaan-perusahaan yang mau menerima disable gitu. Contohnya misalnya gini nih, dia bilang sebetulnya kalau bank sekarang untuk masukin data itu lebih suka orang-orang yang disable gitu. Kenapa? Jadi tuna tunarungu wicara ya gitu. Jadi tunarungu wicara nggak bisa mendengar sama nggak bisa berbicara. Kenapa? Karena mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk gosip. Sedangkan karyawan lain kalau suruh masukin data sambil anakmu ya apa gitu ya. Tapi kalau tunarungu wicara nggak bisa. Sehingga apa namanya ininya mereka achievement kerjaannya mereka jauh lebih tinggi daripada yang normal gitu, gitu. Jadi lihat itu dulu, vision, value, view-nya kalian tuh seperti apa, itu betul-betul dipikir dari sekarang. Jadi ketika kalian mau join organisasi, misalnya kalian mau join Rotary gitu, oh berarti lebih banyak untuk society gitu. Kalau misalnya kalian mau join atletis, misal apa yang olahraga misalnya kayak gitu, itu untuk apa, gitu. Kemudian leadership sama organizational experiences-nya kalian gitu. Kalian tuh jagonya di mana sih? Manage orang, manajemennya, leadering-nya, apa namanya, kalau akuntansi mungkin lebih ke financial-nya itu nggak apa-apa, banyak. Life story juga penting gitu. Jadi personal touch dari story-nya kalian tuh sangat penting gitu. Ada teman saya dulu orang Bali gitu dan dia muslim gitu. Sedangkan di Bali itu sangat susah untuk muslim-muslim itu misalnya cari masjid untuk sembahyang dan yang lain. Dan dia bilang dia mau belajar kalau dia ini international relations ya teman-teman gitu. Untuk kembali lagi ke Bali dan menjelaskan dan membuat komunitas yang bisa menerima perbedaan-perbedaan agama di Bali gitu. Tanpa harus merubah Balinya sendiri ya gitu. Jadi volunteering activities itu juga penting gitu ya teman-teman atau case study. Jadi kalau kalian punya project
satu masalah, terus kalian entah itu riset, entah itu sama timnya kalian atau sama klubnya kalian menyelesaikan masalah lingkungan gitu. Lingkungan nggak harus environment ya, tapi misalnya ibu-ibu PKK, kalian mau bantu, adik-adik TK, kalian ajarin bahasa Inggris, yang membutuhkan kalian ajarin bahasa Inggris itu juga bisa. Terus juga soft skills, jadi kemampuan pakai Excel dan yang lain itu jauh lebih penting daripada IPK-nya kalian gitu teman-teman. Nah contohnya, kalau ini yang saya ya teman-teman, jadi kalau fellowship itu biasanya ditanyain, apa yang kalian harapkan kalian dapatkan dari Wisely, dan bagaimana hal-hal ini berhubungan dengan karier kalian, tapi dalam bidang yang kalian mau gitu. Kalau saya kemarin economic empowerment ya gitu teman-teman. Meskipun education tapi yang economic empowerment. Kemudian ini punya Kak Aldi gitu. Kalau Kak Aldi itu bilang, anehnya saya tuh orang Bali dan orang Bali itu yang punya Bali, tapi rata-rata orang Balinya cuma jadi pegawai blue collar job gitu, bukan manajernya, bukan CEO-nya misalnya kayak gitu. Sehingga dia kepingin nanti kalau kembali dia mengembangkan itu atau membuat program capacity building untuk orang-orang Bali sendiri sehingga mereka bisa memanajeri minimal usahanya mereka sendiri. Jadi bukan worker lagi tapi manager gitu. Itu yang dituliskan oleh Kak Aldi gitu. Jadi dia mau belajar tentang tourism di sana. Jadi Kak Aldi tourism ya teman-teman gitu. Nah, yang paling penting kedua itu adalah study objectives gitu. Jadi study objective ini adalah apa yang kalian mau pelajari. Nanti dia ada study plan. Kalau Australian Words itu lebih detail gitu. Jadi kalian mau ngambil universitas ini untuk apa gitu. Apa yang bisa kalian pelajari di sana. Mata kuliahnya apa aja yang perlu kalian pelajari gitu. Nah, kedua personal goal atau career path. Jadi mungkin yang semester 7, 6, 7, 8 lah ya, udah tahu kira-kira kalian mau jadi karirnya itu apa, kerjanya apa, misalnya kayak gitu, atau kontribusinya kalian tuh apa, atau selama ini kalian bergelut di organisasi apa. Nah itu penting gitu. Jadi misalnya kalau kalian mau ngambil marketing atau e-commerce misalnya, ya pasti study plan-nya lebih banyak ke bagaimana mengembangkan digital literature-nya kalian plus marketingnya kalian gitu. Misalnya lihat pasar dan yang lain gitu. Nah, kemudian, tapi digital jangan dilupakan gitu ya kalau mau e-commerce gitu ya. Terus point of view tentang leadership itu juga tetap ada di sini gitu. Kemudian working experience atau project-nya kalian juga dengan international experience-nya kalian itu juga penting. Jadi kalau kalian pernah internship dan yang lain itu bisa dimasukkan di sini. Karena punya Pak Wawan itu untuk Fulbright-nya dia menyebutkan bahwa dia itu sangat suka translating gitu. Translating bagi dia itu seperti orang yang nggak tahu dunia luar jadi bisa tahu karena dia membantu dengan translation gitu. Nah itu adalah karir yang dia mau kejar gitu. Sehingga dia ingin tahu kalau translation dari native speaker itu seperti apa gitu. Jadi nanti dia maunya studi objektifnya adalah translation untuk native misalnya kayak gitu gitu. Jadi kalian harus tahu working experience-nya kalian seperti apa. Sehingga saya kasih tahu ya teman-teman sebetulnya internship-nya kalian tuh sangat-sangat penting karena itu bisa masuk CV pertamanya kalian sebagai bukti kalian tuh pernah bekerja dengan profesional gitu. Karena internship itu termasuk dimasukkan untuk kalian tuh merasakan dunia bekerja secara profesional gitu. Jadi itu sangat penting. Kalau bisa internship-nya sesuai dengan penjurusannya kalian gitu. Terus how to make study plan tadi itu ya academic capacity ini penting, language penting gitu. Jadi minimalnya lah gitu, minimalnya. Saya IELTS-nya 7 tapi rating saya 5 teman-teman. Nah itu agak susah kalau kalian mau ngambil yang akademik gitu karena kalau akademik yang courses, research itu kalian pasti menulis gitu. Nah itu harus diperbaiki gitu untuk tulisannya. Kemudian international experiences-nya itu tadi ya working experience or internship sama terakhir dari 4 itu bagaimana studi yang akan kalian lakukan atau mungkin exchange yang kalian lakukan, fellowship yang kalian lakukan itu akan mensupport mimpinya kalian ke depannya gitu. Jadi kalian udah harus tahu apa yang kamu mau lakukan ke depannya. Gitu. Itu akan masuk ini example-nya ya. Jadi ini Pak Wawan punya gitu, beliaunya keterima Fulbright gitu. Jadi dia sudah menyebutkan bahwa
reading translation theories itu seperti apa, dia mau lebih menekankan pembelajarannya di situ, gitu. Kemudian ini examples kalau misalnya yang mau ngambil riset gitu ya, mau ngambil S2-nya riset itu biasanya ini. Jadi kalian sudah harus punya proposal penelitian, judul penelitiannya apa, segala macam. Dan sangat penting rekomendasi dari sesuai dengan kapasitasnya kalian. Kadang ini yang nggak dipikir gitu. Cek aku bisa dapat nggak, rekomendasimu nggak, apa segala macam gitu. Nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau mulai sekarang tolong bangun dan bina hubungan baik dengan orang-orang yang bisa memberikan rekomendasi kalian sesuai dengan bidangnya kalian. Misalnya nih, kalau Pak Wawan di Sasing, kalau ketemunya sama kalian lebih di kelas, ya berarti minta rekomendasinya dia dalam sisi melihat kalian dalam kapasitas akademik. Tapi kalau misalnya kalian ketemunya Pak Wawan karena lebih sering karena BEMU, misalnya, sorry, kalau yang fakultas apa? BPMF ya. BPMF, yang itu berarti Pak Wawan bisa ngasih kalian rekomendasi dalam bidang leadership-nya kalian atau soft skill-nya kalian gitu. Jadi tolong dibedakan dan selalu cari yang kalau bisa memang levelnya antara doktor atau profesor kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada yang deket sama Pak Jasmine tuh bisa karena Pak Jasmine kan orang asing ya gitu. Jadi rekomendasinya dia sangat-sangat penting juga gitu. Nah, ini kontribusi, yang terakhir adalah kontribusi. Jadi future plan-nya kalian tuh seperti apa? Misalnya kalau misalnya kalian Sasing untuk mengajar anak-anak kecil ya. Future plan-nya kalian misalnya kayak KMI gitu ya, kalian akan bikin les-lesan bahasa Inggris, tapi nantinya nggak untuk anak-anak Indonesia yang belum bisa bahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Terus kalian akan bikin apps yang lebih gampang dan bisa lebih dipakai di rumah gitu. Kadang-kadang ibunya sendiri nggak bisa nggak bisa ngajar bahasa Inggris, sehingga gimana orang tua juga bisa mudah gitu misalnya melakukan itu. Terus how this program can help you achieve your purpose gitu. Jadi bagaimana program ini bisa membantu kalian. Rata-rata sih biasanya jawabannya rada klasik tapi spesifik sesuai keinginan kita masing-masing ya. Antara event yang akan kalian lakukan. Jadi kalau saya kan benchmarking nih gitu. Jadi saya bisa lihat sistem di Wayne State University itu seperti apa yang bisa saya bawa pulang ke Macung. Atau lebih ke koneksi gitu. Jadi saya dapat grant lagi gitu ya, jadi setelah saya pulang saya dapat grant lagi, saya pingin bikin seminar untuk mirip-mirip kayak gini gitu, tapi betul-betul untuk yang potensial dan sangat membutuhkan seminar ini. Itu bisa kerjasama sama fellow lainnya gitu. Jadi saya bisa minta pembicara dari Malaysia, dari Rusia, kayak gitu. Jadi itu penting teman-teman untuk membesarkan link internasional kalian. Kemudian what will you do to contribute back to your home country dan host country? Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi kayak Kak Aldi tadi kan bilangnya, kalau dia pulang ke Bali, dia akan ngelakuin itu. Tapi dengan tidak menutup bahwa mempersilahkan orang Korea dibukakan jalan untuk juga jadi investor di Bali. Misalnya kayak gitu. Jadi itu penting. Apa untungnya untuk yang kasih beasiswa juga itu penting gitu. Kemudian tipsnya, nah mungkin kalau masih bingung-bingung nih, meskipun dengan penjelasan saya, gitu tips saya yang pertama adalah listen dan observe. Sebanyak mungkin kalian ikut-ikut workshop yang seperti ini. Be open-minded gitu. Jadi kalau saya tahu beberapa dari kalian mungkin seperti agama dan yang lain kadang-kadang atau kultur dari daerahnya tidak bisa diganggu, nggak apa-apa kalian tidak melakukan apa yang mungkin tidak kalian percaya, tetapi coba sedikit mendengarkan perspektif orang lain yang mempunyai pendapat berbeda gitu. Sehingga ketika kalian ditanyain sesuatu dan yang lain tuh kalian bisa jawab dari berbagai perspektif meskipun itu bukan yang kalian lakukan gitu. Jadi empatinya itu dibangun gitu ya teman-teman. Bukan simpati ya teman-teman. Jadi kalau Pak Jasmine tuh selalu bilang kalau simpati itu kalian cuman kasihan. Kalau empati itu kalau misalnya nih orang belum bisa kerja ya dikasihnya bukan ikan tapi dikasihnya itu kail terus habis itu pancingan sama pengetahuan untuk memancing sehingga mereka bisa self sustain. Karena kedepannya itu yang paling penting itu adalah kalian bikin project-project itu kerja ekonomi maupun bisnis ya itu lebih ke paradigm sustainable gitu. Jadi yang long term gitu. Kemudian jangan berhenti belajar gitu. Kadang-kadang kita kayak Allah, IELTS-ku sudah 9 gitu ya.
ya nggak apa-apa belajar supaya jadi native-nya seberapa gitu ya. Kemudian tolerance itu tadi jadi empati, kemudian adaptable but not influence. Jadi kalian tetap bawa ciri khas Indonesianya kalian ataupun daerahnya kalian, tapi kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi misalnya kalau di Amerika mungkin kayak kalian tadi bebas gitu ya, mungkin kalian bisa lihat, apa namanya, orang ciuman gitu ya di airport sembarangan gitu. Tapi nggak perlu kalian masukkan itu sebagai kayak, "Aduh aku jijik nggak bisa lihat, nggak mau," gitu, enggak gitu. Tapi kalian merasa, "Oh iya kan kalau di airport mereka say goodbye, mereka saling mencintai," kayak gitu. Jadi kalian beradaptasi tapi tidak terpengaruh gitu. Kemudian language skills ya penting dan jangan, apa ya, sayang gitu untuk mengeluarkan duit untuk mengasah language skills-nya kalian. Beruntunglah kalian gitu ya dipaksa macung untuk, bisa HSK sama, apa itu namanya, HSK sama bahasa Inggris gitu ya. Karena kebetulan kayak mungkin kalau ada satu alumni kita yang lulusan sistem informasi, dia ke China langsung kerjanya Singapura, tapi sekarang dia digital nomad. Enak banget gitu kan, kerja dari mana aja bisa. Perusahaannya Singapura karena dia bisa 2 bahasa, karena Singapura juga 2 bahasa ya, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Jadi klien dari Asia bisa, klien dari barat bisa, gitu. Yang paling penting terakhir adalah paspor, gitu ya teman-teman. Percuma kalau kalian itu bisa semuanya tapi, berangkat bulan depan bisa, aduh nggak bisa soalnya paspornya belum diurus, gitu. Jadi paspor tuh penting, gitu ya teman-teman. Jadi yang sekarang sudah pengen traveling tolong urus paspor. Bayarnya sekarang berapa ya, Man? 300.000 kayaknya Man baru ngurus soalnya. 300.000 nggak sih? Terus gitu. Jadi siapkan itu gitu, terutama yang udah semester 3 ya, gitu. Karena kita sangat meng-encourage teman-teman untuk melakukan exchange di semester 3 gitu. Jadi don't let your dreams be dreams talk gitu, tapi jalankan, gitu. Mungkin itu sih Man dari aku, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan. Oke, thank you so much Cetara atas materinya gitu. Sangat-sangat inspiring nih, jadi nggak sabar Sama. banget untuk untuk berangkat ke ISMA. Mungkin juga Iman ada mungkin ke depannya akan planning nih untuk ikut yang Southeast Asian Leaders Initiative atau mungkin program-program lain gitu. Jadi Iman juga harap teman-teman juga ikut terinspire dengan ceritanya Citara, dan juga mungkin ada kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di drop di kolom chat gitu ya teman-teman. Karena ini Iman lihat belum ada pertanyaan gitu, ya mungkin Iman dulu lah tanya. Mungkin tadi kan Cetara udah cerita nih tentang pengalaman Cetara bahwa kalau misalkan kita benar-benar dive in into the culture, terutama waktu Cetara di Detroit itu kan sangat berbeda dari kita apa misalkan sebagai turis aja nih, kita cuma lihat-lihat aja. Nah, untuk Cetara sendiri apa sih the biggest change that you experience after coming back home to Indonesia after programming ke US selama 5 minggu itu, apa hal yang paling berubah dari Cetara gitu? Apakah dari perspektif atau bahkan cara kerja pun ikut terinfluence dengan mereka gitu karena mereka kerjanya lebih bagus atau kayak gimana? Oke, I think that's a good question sih gitu. Jadi, bedanya ya teman-teman kalau mungkin, kalian lihat videonya Kak Gary karena udah di-share sih sama Pak Wawan gitu. Gary itu yang paling shock waktu dia di Amerika adalah bahwa ketika ada webinar ataupun mereka ikut kelas kayak gini itu mereka sangat berlomba-lomba untuk angkat tangan ketika ada yang ditanyain dan diskusi itu mereka sangat berlomba-lomba. Ini serius ini. Jadi aku tuh sampai aku yang waktu itu posisinya jadi ketemunya itu yang sekalian-kalian gitu ya, aku masuk kelasnya ke, itu, seumur kalian gitu, jadi aku yang paling tua itu aja aku udah, waduh takut ditanyain gitu kan, tapi yang lain tuh waduh ini. Jadi mereka betul-betul paham dengan passion-nya mereka gitu. Jadi ketika mereka masuk kelas, ketika mereka sudah memilih jalan yang itu, apapun alasannya ya teman-teman nggak mau tahu gitu, tapi mereka selalu bertanggung jawab untuk ngelakuin yang terbaik dan mereka nggak takut salah itu nggak takut, karena memang justru di usia kalian ketika kita tuh belajar, ketika kita itu diskusi seperti ini adalah waktunya kalian berbuat salah sebanyak-banyaknya, daripada nanti kalian sudah masuk, ternyata malah salah. Tapi kalau gini kan, saya masih bisa kasih masukan atau perspektif saya, itu yang pertama. Jadi, saya jadi nggak lagi takut untuk, nyoba, karena saya juga belum pernah ya teman-teman untuk aktivitas exchange ini, saya udah takut, aduh orang-orangnya pasti jauh-jauh lebih pinter, pasti mereka tuh yang males gitu sama saya gitu ya misalnya. Enggak, ternyata teman-teman mereka justru orang-orang visioner
yang betul-betul kepingin ngajak kita, "Tar, ini ada event ini, ayo ke sini. Tar, ada ini loh, ya apa?" Gitu. Jadi mereka sangat open untuk discussion gitu, nggak akan ngomong kayak orang Indonesia gitu, "Ih, cuman segitu aja," gitu. Itu nggak akan terjadi kalau di luar negeri, teman-teman. Karena mereka akan respect kalian secara individual gitu. Itu akan respect pendapatnya kalian, gitu. Jadi itu sih, jangan takut gitu, karena awal-awal saya juga takut gitu, karena saya juga cerewet, tapi kalau baru pertama ketemu tuh juga mesti agak canggung gitu, saya nggak berani yang, "Halo, apa kabar?" Gitu, enggak. Tapi orang Amerika itu setiap ketemu saya itu, "Hi, how are you? How's the weather today? Are you okay?" Yang kayak gitu itu wajar gitu bagi mereka. Meskipun ya cuman basa-basi ya gitu, untuk lebih personal memang takes time, karena mereka juga nggak akan tanya, "Anak kamu berapa? Sudah menikah belum? Udah punya pacar belum?" Itu nggak akan terjadi. Tapi untuk mereka bantu kalian, terus secara profesional itu mereka akan open untuk discussion. Malah kayak acara saya yang, apa itu namanya, Halloween itu sangat sering terjadi ya, mereka suka banget gitu, kumpul-kumpul, ngobrol sambil, apa namanya, minum champagne gitu misalnya. Itu sering terjadi. Jadi itu sih menurutku perubahan yang paling besar memang dari perspektif sudut pandang itu udah berubah jauh gitu. Yang mau dipikir itu sudah bukan lagi kayak hal-hal yang domestik gitu ya, atau yang kecil aja gitu, tapi gimana caranya kontribusi lebih besar dan yang lain gitu. Karena inspiring banget fellows yang lain itu gitu. Itu sih, Man. Oke, jadi perubahannya dari perspektifnya semakin luas nih ya. Dari pertamanya cuma mungkin Malang atau Indonesia, sekarang lebih internasional gitu dan jauh lebih terbuka nih tentang isu-isu internasional. Dan juga mungkin ini sih Iman juga rasain juga karena Iman kebetulan ada experience nih kerja sama orang luar itu emang benar-benar proaktif banget di mana-mana itu emang nggak ada takut salah gitu. Yang penting mereka misalkan punya pertanyaan ditanyain aja gitu karena ya itu udah jadi budaya gitu ya Cie untuk mereka tanya aja mereka nggak malu atas pertanyaannya atau ya nggak ada salahnya gitu bertanya Betul. gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ini kalau ada pertanyaan langsung ditulis ya teman-teman di kolom chat gitu kalau nggak itu ada resign lah karena kesempatannya digunain sebaik mungkin gitu karena Citara juga cukup sibuk gitu ya dan mungkin ini kesempatan bagus banget karena pandemi gitu nggak bisa main ke Macung kan jadi bisa lewat webinar ini bisa tanya-tanya nih penasaran apa kayak gitu bisa langsung tanyain aja sambil nunggu Ya, pertanyaan dari peserta mungkin Iwan mau tanya lagi nih Ci. Uh, ya, for my case apa oh ini udah ada yang mau tanya nggak jadi ya. Ci Iwan pertanyaan Iwan Hmm. ditunda dulu ini ada dari Monica Resen oke Monica bisa langsung ditanyain ke Citara. Iya, Cek. Izin bertanya ya, Cek. Tadi itu kan bilang kalau misalnya mau daftar buat yang online gitu bisa. Nah, sedangkan kalau Monik mikirnya itu kalau kita pergi keluar itu lebih gimana ya, Cek? Maksudnya lebih kita buat beradaptasi, buat lebih mandirinya itu dapat gitu loh, Cek. Tapi kalau online kan lebih cuman ke oh cuman Zoom doang gitu gitu. Ya dapat relasi juga sih, cuman bedanya kan nggak di sana secara langsung gitu, Cek. Menurut Cece kalau misalnya apply buat yang online tuh worth it gitu nggak, Cek? Dan kayak kenapa gitu, Cek? Oke. Jadi memang mungkin ini pertanyaan bagus juga ya gitu karena mungkin setahun ke depan kita akan hybrid. Kalau nggak salah yang akademik pun hybrid gitu. Jadi ada yang offline, ada yang online. Kalau menurutku pribadi sangat worth it gitu. Kenapa? Gitu. Karena pertama belum tentu kalian akan dapat materi seperti yang kalian dapat di Majong gitu. Itu yang pertama ya gitu. Terutama untuk akademik ya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa lihat perspektif-perspektif lain dari bidang studinya kalian, dari profesor-profesor eh, universitas exchange-nya kalian gitu. Tapi benar-benar pilih mata kuliah yang kalian tuh pengen tahu gitu. Kemudian kedua, kalian akan dapat pertemanan yang berbeda dari, apa namanya, yang kalian punya gitu. Kebetulan kemarin Wisely PFP karena nggak bisa berangkat, per orang itu di-assign untuk dapat mentornya yang sudah pernah berangkat gitu. Jadi aku ketemu sama temen dari Maroko dan dia doktor gitu padahal gitu ya. Dia malah doktor, dia dosen, manajemen di sana gitu. Tapi kita sharing mulai dari
yang personal sampai sharing yang profesional gitu. Dan kemarin dia bilang, "Aku ada project ini dari Wisely dapat dana segini untuk bikin project," gitu. Kita bikin joint project gitu. Jadi, kalau mungkin kalian belum terasa gitu ya, karena belum terjadi gitu. Tapi seriusan ketemu orang dengan visi yang sama, yang lebih open minded daripada apa yang kita punya di Indonesia itu betul-betul worth it, even cuman ngobrol online. Karena sejauh mereka bisa diajak diskusi hal-hal yang kita mungkin sebagai orang Indonesia tuh agak tabu membicarakan, itu mereka nggak masalah, gitu. Jadi menurutku sih kalau misalnya kalian bisa ngatur waktunya, itu sangat saya sarankan untuk coba yang kredit transfer juga gitu. Untuk melakukan itu secara online. Cuman mungkin kejar-kejarannya ya waktu ya, karena kalau mungkin, kayak di Korea itu kan kalau nggak salah 3 jam lebih awal apa ya kalau Korea itu, kalau kalian dapatnya di Europe misalnya gitu, karena sekarang kita ada 4 kerjasama ya, jadi saya sangat bisa mengusahakan kalian exchange di 4 universitas ini. Jadi ada Tampere itu di, Finland, terus ada HTH itu di Belanda, terus ada yang di Gent itu yang di Belgia gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu itu juga bisa saya usahakan untuk dapat exchange-nya ke sana gitu. Itu kalau nggak salah kalau Europe itu 6 jam lebih lama dari kita gitu. Jadi mungkin kalian kuliahnya malam. Jadi mungkin beratnya hanya di situ. Cuman untuk worth it atau enggaknya, seriously kalau kalian ngobrol sama mereka aja, kalian akan bisa lihat gimana progresifnya mereka untuk betul-betul inspiring kalian untuk kayak, udah nggak bisa deh, kayak saya tuh udah gatel banget pengen, apa namanya, cari hibah baru gitu. Padahal saya baru dapat hibah saya yang Erasmus ini, tapi saya sudah gatel dan pengen, apa tuh namanya, hibah lagi gitu. Terutama untuk bikin project, aktivitas yang menarik sambil bertukar pikiran, apa sih yang terbaik, itu pengalaman yang nggak bisa didapat kalau kita cuman sekedar internal seperti ini, gitu sih. Itu sih Monica, jadi worth it kalau saya bilang. Oke, thank you, C. Ya, semoga bisa menjawab. Oke, Gitu. thank you banget buat Monica pertanyaannya gitu. Terus ini mungkin sangat-sangat disayangkan gitu, kok nggak banyak yang tanya gitu ya, padahal ini kesempatan emas. Aduh, Eh, biasanya malu. mungkin masih malu-malu ya, kayak, ih banyak yang ngeliatin, tanya mungkin ada, oh iya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nih tapi malu gitu ya, mungkin bisa main-main ke KUI atau enggak gitu, email aja ke Citara gitu, bisa aja ya untuk kayak gitu. Bisa bisa. Ini aku tulisin nomor HP-ku, jadi ini nomor HP yang ini, cuman, aku sekarang memilih untuk tidak bekerja di luar jam kerja gitu ya teman-teman. Jadi kalau slow respon mohon maaf gitu kalau di atas jam 5 sore gitu. Tapi kadang-kadang aku balesin kok kalau urgent gitu, apalagi urusannya ini Iman nih gitu, yang mau berangkat tuh pasti priority gitu. Cuman kalau untuk, apa yang di luar itu, mungkin aku agak slow respon, tapi itu aktif kok gitu nomornya ke situ, kalau enggak emailnya bisa ke kkui@macung.ac.id. Ini juga bisa. Jadi kalau misalnya pas aku, bukan yang personal emailku, karena kalau pas aku mungkin nggak bisa jawab, ada Mbak Ratri yang bisa bantuin kalian jawab atau nyampein ke aku gitu. Gitu. Oke, jadi teman-teman itu untuk kontak-kontaknya dari Citara dan KUI bisa di-save, bisa langsung di-save di HP masing-masing, terus untuk emailnya bisa dicatat, biar nanti kalau ada pertanyaan, misalkan nggak hari ini nih, baru kepikir, oh kepengennya tuh besok gitu, oh ya aku daftar gitu, langsung bisa aja kontak di hari Senin gitu ya, tanya-tanya lebih, caranya gimana nih saya mau daftar gitu. Terus juga, Terutama ini IISMA Man. Jadi oh IISMA iya, udah buka untuk yang semester 4 sampai semester 7 ya. Jadi kalau mau daftar tolong udah mulai sekarang, karena kemarin IISMA-nya bulan apa? April ya? April nggak sih, Man? lebih sih, kalau nggak salah udah dekat sama udah Mei. bulan, ya Mei akhir bulan Juni Ah, awal gitu. oke. Jadi kayaknya yang ini mereka lebih awal karena kayak kemarin masih banyak kendala teknis. Jadi kayaknya Maret mereka udah buka. Jadi kalau yang tertarik udah ayo coba, apa tuh namanya, tes bahasa Inggrisnya ya, Man ya? Ini Yes. Man, jelasin dikit lah Man, kamu kemarin proses ISMA-nya apa, singkat aja gitu, sebelum selesai. Oke, ini karena diminta ya. Malu sih, Mance. Tapi
Kalau boleh Oke. sharing dikit nih. IISMA itu apa sih teman-teman? Jadi IISMA itu program exchange fully funded dari pemerintah Indonesia gitu ya untuk ke host university di luar negeri yang udah tadi Cara sampaikan itu udah dipilihin gitu. Jadi kita tinggal milih dari listnya mereka. Untuk prosesnya sebenarnya nggak susah sih teman-teman, cuman emang harus prepare banget nih. Jadi ada motivation letter, terus kenapa sih teman-teman ikut ini, terus yang Cetara tadi sampaikan itu emang impact-nya itu kayak gimana, mau bawa impact apa kalau balik ke Indonesia, dan ke univnya sendiri itu kayak gimana impact-nya, kayak gitu sih. Untuk yang lain-lain kayak pasport, essay, terus apa lagi ya, ya English test itu ya bisa di prepare mulai dari sekarang lah, dan itu juga sebenarnya nggak susah ya teman-teman, cuman butuh waktu untuk prepare aja kayak gitu sih. Ini ada satu pertanyaan di chat, ini dari Angela Putri Natalia. Mungkin Iman bacain aja. Jadi, halo izin bertanya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk interview saat mendaftar student exchange atau IISMA? Apa Man? Kamu aja lah yang jawab, nanti aku tambahin. Itu Eh karena Iman yang alami sendiri ya. ya udah kalau gitu, ini Iman izin jawab ya. Ini em, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang teman-teman. Jadi kalau misalkan pengalaman Iman sendiri di IISMA, itu untuk interviewnya sebenarnya nggak terlalu susah gitu, nggak usah terlalu nervous. Jadi lebih banyak ditanyainnya motivation teman-teman itu masuk ke ISMA itu apa gitu. Jadi kenapa sih teman-teman itu mau masuk ISMA itu, jadi relate ke personal views, dan juga ya impact teman-teman bisa bawa ke home university sama ke home country itu apa aja gitu. Dan juga selain itu adalah kayak misalkan kira-kira di sana adaptasinya kayak gimana, kalau nggak gitu kira-kira di sana akademisnya bisa ini nggak, bisa komitmen nggak. Tapi kalau misalkan kayak gitu pasti bisa lah ya teman-teman. Iman percaya juga teman-teman dari Macung ini pasti bisa. Tapi kalau yang mungkin yang agak tricky itu ya personal views dan juga impact yang bisa dibawa ke Indonesia kayak gitu, cuy. Saya mungkin tambahin, cuy. Iya sih, menurutku sih ya udah tepat ya orang mengalami sendiri. Jadi memang rata-rata biasanya lebih ke personal personal view-nya gitu. Kalau Angela sih kayaknya nggak ada masalah ya Angela, kamu kalau untuk interview gitu. Karena Angela kebetulan ikut klub debat teman-teman. Jadi kalau mau ikut klub debat bisa kontak Angela gitu. Kita ada klub debat untuk melatih ngobrol aja sih gitu. Nah, jadi itu sih, jadi kalau interview tuh biasanya yang ditanyain apa yang udah kalian tulis. Jadi kalau bisa mungkin tambahannya harus sesuai sama apa yang udah kalian sampaikan gitu. Kadang-kadang interviewer-nya sudah hafal gitu loh. Kalian tuh apa di situ, nanti kalau nggak sesuai mungkin mereka akan tanyain. Cuman yang pertama adalah jangan grogi, jangan nggak pede gitu. Karena kalau Aldi kemarin dia cerita, "Aduh C, pusing aku C." Kalau Kak Aldi kan gayanya gitu ya, "Aduh pusing aku, masa aku ditanyain studi objektifmu apa?" Gitu. Terus dia jawab, terus katanya, "Oh cuman gitu aja?" Ya sudah gitu, terus langsung selesai Zoom-nya gitu. Jadi Aldi, "Aduh coy nggak mungkin keterima aku apa," gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga akan ngecek gitu ya, seberapa pede kalian untuk secara langsung ngobrol gitu. Karena di dunia ini kalian kemungkinan juga akan bertemu orang-orang yang model-modelnya keras atau kayak cuek. Jadi kalian nggak boleh kalah mental duluan gitu. Tetap kalian jawab dengan baik, sesuai dengan arahan, sesuai dengan vision-nya kalian gitu. Jadi jangan sampai ketakutan-ketakutan untuk salah itu justru bikin kalian panik akhirnya gitu. Itu sih kalau mungkin tambahan dari aku, tapi overall ya kayak yang Iman sampaikan itu gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Namanya siapa? Lupa. Angela gitu. Semoga pertanyaan bisa terjawab dengan baik gitu. Dan karena mungkin keterbatasan waktu ya Citara, ini itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dan kayak Iman bilang tadi, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain untuk Citara atau KUI, bisa langsung hit her up di WhatsApp atau bahkan di email gitu ke KUI untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kayak gitu. Nah, berhubung udah ada di penghujung acara nih, jadi sebelumnya kayak yang Iman bilang di rundown tadi, akan ada pengumuman dari ACWC kayak gitu. Jadi untuk panitia ACWC, Iman silakan untuk memberikan pengumuman. Oke, sebelumnya mau terima kasih banget sama Cetara buat ngisi materi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini ACWC ada yang mau sampai ini buat teman-teman
peserta ACWC hari ini. Jadi teman-teman, ACWC ini bakal ngeluarin yang namanya program menulis bersama. Nah, jadi teman-teman, program ini itu mengajak kalian buat nulis esai. Nah, esainya itu nanti ada apa aja, nanti kita bakal jelasin lebih lengkap lagi. Nah, tapi tujuannya nulis esai ini karena dekan kita, Pak Daniel Ginting, ini ada berencana buat bikin esai yang akan dibukukan. Jadi nanti ada beberapa esai, kumpulan esai-esai dari kalian, itu nanti dijadikan buku dan dicetak ISBN, dan akhirnya nanti dihadiahkan buat Dies Natalis Macung tahun depan. Nah, jadi teman-teman, ini kalian bisa nulis esai, bentuknya seperti apa aja, nanti ada penjelasannya, nanti bakal kita kirimin awal lagi gitu ya. Ada esai naratif, ada esai deskriptif, ada esai ekspositori, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman itu nulisnya kalian bisa dibantu dengan dosen-dosen dari Macung, dosen-dosen dari FBS, dari dosen-dosen dari Sasing, dan dosen-dosen dari PPBM. Nah, nanti ini tulisannya juga ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan kalian yang lebih lancar bahasa Inggris, boleh nulis pakai bahasa Inggris. Kalau yang dari PPBM, di encourage supaya kalian juga nulis dalam bahasa Mandarin gitu ya teman-teman. Nah, karena ini teman-teman untuk bukunya ini nanti jadi ISBN, nah otomatis nanti buat kalian yang aktif berpartisipasi dalam menulis esai ini, itu kalian bisa dapat poin keaktifan yang luar biasa besar. Nah, besarannya berapa nanti aku akan jelasin juga di ada paduannya sendiri gitu ya. Nanti bakal dikirim sama tim ACWC. Dan kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak bisa nulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin ya. Tapi yang pasti kalian nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, nanti kalau misalkan kalian nulis dalam bahasa Inggris, itu nanti bakal dibantu sama dosen-dosen dari Sasing. Dan juga kalau misalkan kalian nulis dalam bahasa Mandarin, ada Lause Vincent kalau nggak salah. Lause Vincent yang siap membantu kalian. Nah, jadi teman-teman ini kesempatan langka buat kalian dapat poin besar. Dan juga ini juga kesempatan buat kalian menggali lebih dalam soal menulis esai itu gimana. Dan juga kalian bisa membuka wawasan kalian lebih besar lagi gitu teman-teman. Jadi program ini sayang banget kalau misalkan kalian nggak ikutin. Jadi aku berharap juga kalian merasa termotivasi ya buat ikutan. Soalnya benefitnya banyak dan kalian juga pasti bakalan dapet poin. Dan poinnya juga lumayan besar gitu ya. Jadi teman-teman sampai situ aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut soal program menulis bersama ini, atau mungkin ada yang masih kepo atau dan sebagainya, nanti bisa kontak ke aku. Nanti setelah acara ini kita dari tim ACWC bakalan ngirim OA ke kalian, dan kalau misalkan masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa reply dari OA-nya itu. Sampai situ aja. Oke, sebentar. Aku kembalikan lagi ke Kak Iman. Terima kasih. Oke, thank you so much Irene buat pengumumannya. Itu kesempatan bagus banget buat teman-teman di sini nih, terutama kalau misalkan pengen lanjut S2 atau exchange, itu sebuah nilai plus banget tuh. Pernah ada essay yang pernah diterbitin, dan juga itu selain dapat poin, itu sih experience-nya buat Iman keren banget sih. Jadi teman-teman dimanfaatin secara maksimal kesempatan-kesempatan kayak gini, biar nanti CV atau enggak gitu teman-teman tuh punya banyak experience gitulah, biar kedepannya juga pasti akan bermanfaat kayak gitu. Nah, karena udah di penghujung acara gitu, sebelum Iman tutup, Iman akan kasih kesimpulan dulu. Jadi kesimpulan dari webinar hari ini dari materi yang udah Cetara sampaikan. Jadi di sini yang pertama adalah the importance of international exposure and international experience gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah punya international exposure atau experience, itu yang pertama akan dapat pandangan yang lebih luas, dan juga
pemikiran-pemikiran teman-teman ini akan jauh lebih terbuka dengan banyaknya exposure yang teman-teman dapetin dari teman-teman baru, budaya baru, dan juga mungkin hal-hal lain gitu, kayak misalkan change of pace dan cara belajar baru itu akan membuat teman-teman grow as a person. Terus yang kedua, itu untuk di Macung sendiri ada banyak sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti international program. Jadi yang pertama ada program dari pemerintah Indonesia, LPDP dan IISMA. Terus yang kedua, kalau misalkan dari Macung sendiri ada banyak tadi rekanan universitas yang udah diajak kerjasama. Jadi kalau misalkan Iman boleh sebutin beberapa, ada Soulbridge, INHA, ada Tongren, ada SIAS, ada Hunan. Terus juga untuk yang program lain ada pemerintah luar juga ngasih program, kayak misalkan dari UK ada Chevening, dari US ada Fulbright, dan juga mungkin dari Korea ada GKS kayak gitu. Dan selanjutnya ada beberapa tips yang udah Citara sampaikan untuk teman-teman yang ingin sukses nih untuk mendaftar kegiatan internasional. Yang pertama itu listen and observe. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan observe nih dari teman-teman yang udah sebelumnya udah pernah sukses di program tersebut. Terus be open minded, jangan terlalu jangan terlalu membatasi diri gitu. Just learn from everyone. Terus yang ketiga itu don't stop learning, karena teman-teman ini pasti bisa punya pengalaman belajar banyak dari manapun. Yang selanjutnya ada tolerance, adaptable, ada language skills-nya dipersiapin ya teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah passport is a must, kayak gitu. Oke, terus Iman juga sampaikan terima kasih banyak kepada Citara yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ACBC How to Write a Successful Scholarship Essay hari ini. Terima kasih banyak atas materinya dan juga keren banget sih materinya. Semoga teman-teman bisa menerapkan materinya di essay-essay-nya dan juga di program-program selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya nih kita sebelum ada pergi dan ditutup dengan doa gitu, teman-teman bisa on cam karena ini akan ada sesi dokumentasi dan foto bersama untuk acara hari ini. Dan teman-teman tunjukkan wajah-wajahnya gitu ya, kayak wajahnya yang weekend pagi-pagi bangun jam 8 untuk acara hari ini gitu ya. Mungkin masih ada yang masih bangun tidur, mungkin ada yang bahkan belum mandi nih jam 10 padahal. Jadi bisa banget teman-teman nih on cam gitu ya. Untuk ini Iman akan minta bantuan dari teman-teman panitia untuk ngasih aba-aba ya. Jadi akan Iman serahin ke panitia aja untuk sesi foto ini kayak gitu. Oke, teman-teman. Bisa dibuka kameranya, teman-teman. Kita foto dulu sebentar aja. Oke. Yuk, open cam lagi yuk. Oke, udah mulai lebih banyak nih. Langsung aja aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan Kak Terima Iman. kasih. Oke, teman-teman jangan leave dulu nih, ada beberapa pengumuman penting yang belum Iman sampaikan gitu. Jadi habis sesi foto ini nanti mungkin dari panitia ACBC akan mengirimkan exit form. Jadi itu jangan lupa untuk teman-teman isi. Jadi itu wajib diisi ya teman-teman, jangan lupa diisi. Dan juga karena tadi acaranya itu dimulai dengan doa, ada baiknya kita juga nutupnya dengan doa gitu. Jadi untuk menutup acara hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mau datang di webinar hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapin teman-teman untuk program-program yang akan didaftarkan. Semoga juga teman-teman yang punya plan untuk daftar exchange atau lanjut studinya ke S2 di luar negeri bisa juga diberi kemudahan dengan menerapkan materi-materi hari ini. Dan juga Iman selaku MC mengucapkan permintaan maaf kalau misalkan ada kekurangan selama MC dan juga ada kesalahan kata yang baik yang disengaja atau tidak disengaja. Iman mohon maaf.
Dan juga terima kasih sudah hadir. Bisa live teman-teman. Selamat siang. Bye-bye.